Barangkali ini adalah karya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang tidak disukai oleh para oknum yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Yaitu tentang apa dan bagaimana Ahlul Bait. Mungkin ada orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Ahlul Bait, ya mengaku-ngaku ya silakan ya. Tetapi perlu diberi edukasi tentang apa dan bagaimana makna Ahlul Bait, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jika Anda memang zuriat Rasul seumpama dari jalur-jalur tertentu memang benar dan sah secara qawaidun nasab umpamanya, nah, apakah Anda disebut Ahlul Bait dalam pengertian apa dulu? Karena kalau dalam pengertian terminologi, dalam pengertian istilah yang mengaitkan ayat tathhir, maka ini tidak termasuk. Kenapa? Karena Ahlul Bait dalam pengertian ayat tathhir, di mana mereka itu orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu khusus kepada Ahlul Kisah dan juga termasuk daripada istri-istri Kangjeng Nabi dan Bani Muthalib dan Bani Hashim, tapi Bani Muthalib dan Bani Hashim yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, ini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menuliskannya dalam sebuah kitab yang beliau anggit di dalam bab faslun fi ahli baitin Nabi SAW. Ay hadza faslun fi bayani ahli baitin Nabi SAW. Fa amma ahlul kisai fali hadisi Umar bin Abi Salamata. Ya, adapun ahlul kisah itu terdapat dalam hadis dari riwayat Umar bin Abi Salamah. Apa hadis tersebut bunyinya? Keterangan tersebut dijelaskan di sini dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, lamma nuzilat hadhil ayatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama yuridullahu liyudhiba 'ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Ya. Ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ayat apa? Ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sudah pasti Allah itu menginginkan untuk menghilangkan dari kalian semua. Apa yang ingin dihilangkan oleh Allah dari kalian adalah berupa kekotor. Ahlal baiti, ya ahlal baiti, membuang huruf nida ini ya. Wa yutahhirakum, dan Allah ingin mensucikan kalian, tathhira maf'ul mutlak, sesuci-sucinya, dengan sesuci-sucinya. Wah. Ini ayat ini turun di mana? Secara asbabun nuzul, ayat ini diturunkan fi baiti Ummi Salamata, di dalam rumahnya Ummi Salamah. Fada'a Fatimah wa Hasanan wa Husainan fajallalahum bikisain wa Aliyun khalfa dhahrihi. Fajallalahu bikisain, ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memanggil Hasan, memanggil Fatimah, memanggil Hasan, memanggil Husain, dan menutupi mereka dengan kain kisah. Dan kemudian Sayyidina Ali itu berada di dalam di belakangnya Kangjeng Nabi, di belakang gigir, belakang badannya Kangjeng Nabi. Dan Nabi Muhammad fajallalahu bikisain, menutupi Sayyidina Ali dengan kain kisah tersebut. Summa qala Allahumma haulai ahlu baiti fa'adhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tathhira. Kemudian Allah berdoa, ya Allah, mereka itu adalah keluargaku, maka hilangkanlah dari mereka bentuk kekotoran dan suci. Dilihat oleh Ummu Salamah, ya. Kemudian Ummu Salamah berkata, ya, mana itu. Summa qala Allah mana itu. Wa ana ma'ahum. Qalat Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, ya, wa ana ma'ahum ya Nabi Allah, apakah aku berserta mereka ya Nabi Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Qala, Nabi Muhammad menjawab, anti ala makaniki wa anti ala khairin. Kamu tetap berada di tempatmu dan kamu berada pada kebaikan. Tuh, ya. Rawahu Tirmidzi wa ruwiya an Aisyah fi sahih Muslimin, dan diriwayatkan dari Aisyah dalam kitab Sahih Muslim, kharajan nabiyyu ghadatan wa alaihi martun atau mirtun murhalun. Nabi Muhammad pada satu hari keluar dari kamarnya atau dari rumahnya ini. Dan Nabi Muhammad itu memakai kain yang menjuntai min syari aswada, dari rambut yang hitam. Faja'al Hasanu ibnu Aliin fa'adkhalahu. Kemudian datang Hasan bin Ali, Nabi Muhammad menutupnya dengan kain kisah. Summa ja'a al-Husainu, kemudian datang Husain fadakhala ma'ahu. Kemudian Husain masuk berserta Sayyidina Hasan di dalam kain kisah tersebut, yang kain mirtun murhalun itu. Summa ja'at Fatimah fadkhalaha. Kemudian datang Fatimah dan Nabi Muhammad memasukkan Fatimah ke dalam kain kisah tersebut. Summa ja'a Aliun, kemudian datang Sayyidina Ali fadkhala. Nabi Muhammad memasukkan kain kisah tersebut
kepada Sayyidina Ali sumaqala innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Hadisun sahihun ay hadza hadisun sahihun. Wa ruya dan diriwayatkan an Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas fi Musnad Ahmad, diriwayatkan dari kitab Mustadnya Imam Ahmad, di mana di situ dijelaskan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saubahu, Nabi Muhammad mengambil kainnya, fawadha'ahu ala Aliin wa Fatimah wa Hasan wa Husain. Nabi Muhammad mengambil kain tersebut dan meletakkan kepada Ali, Fatimah, Hasan, Husain alaihimussalam. Faqala innama yuridullahu liyudhhaba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Waruya dan diriwayatkan an Ummi Salamah fi Musnad Ahmad wa fi Tafsir Tabrani lamma nuzilat hadhil ayatu innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa alal baiti wa yutahhirakum tathhira da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan wa Fatimah Zahra wa Hasanan wa Husainan alaihimus salam fajallala alaihim kisaan khaybariyan faqala Allahumma haulai ahlu baiti Allahumma adhhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tathhira. Qalat Ummu Salamah alastu minhum qala anti ila khairin hadisun sahihun. Ya, ini adalah hadis yang juga sahih. Waruya dan diriwayatkan juga an Sa'd bin Abi Waqqas fi Sunan Nasa'i. Jadi kiamat ini mengutip dari Tirmidzi, dari Sahih Muslim, ya, kemudian dari Imam Nasa'i, dan dari riwayat-riwayat yang disebutkan, ya, ada juga riwayat itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, ini di dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, kiamat ini merangkum semua keterangan-keterangan yang berkaitan dengan ayat tathhir, di mana ayat tathhir berbicara ahlul bait yang disucikan, maka ini diperuntukkan kepada orang lima tersebut. Yang dimaksud orang kelima tersebut adalah orang yang ditutupi Kangjeng Nabi dengan kain kisah, dan di dalam kain kisah tersebut Nabi Muhammad berdoa, Allahumma haula'i ahlu baiti fa'adhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tathhira. Ya. Jadi itu. Apakah ada misalnya keturunan sampai sekarang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW? Jika benar, apakah dia layak sebagai ahlul bait dalam pengertian ini? Tidak. Oh, mandaka ya teman, kalau ada orang mengaku cucu Rasul kemudian disucikan, katanya, oh berarti dia kalau dosa diampuni gitu ya. Nggak berbuat buruk karena tidak ada di dalam hatinya kekotor, ujub, riya, segala macam itu nggak ada. Pertanyaan, ada nggak yang seperti itu? Ya, Mang, ya. Justru yang kita dengar dari perilaku para oknum-oknum keturunan, oknum-oknum yang mengaku keturunan itu malah perbuatan-perbuatan dawir dan semacamnya. Sering kita dengar, dan itu kita dapatkan di berita-berita internet, ya. Bisa dipahami, ya. Jadi begitu. Tidak ada kemudian orang disebut ahlul bait dalam pengertian ayat tathhir berarti dia disucikan, itu berarti keturunan sekarang itu tidak ada. Apatah lagi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah, mengaku dirinya sebagai ahlul bait, tetapi kenyataannya bukan keturunan Rasul. Ini lebih memalukan. Berarti orang-orang yang seperti itu orang tidak punya malu. Nah, teman-teman, ini mohon kemudian untuk sama-sama diperhatikan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, bagi kita semua, bahwa mempelajari sesuatu itu penting. Jadi teman-teman begini, kalau ada oknum keturunan yang katanya dia itu, kalau ada ya, dia itu bebas dari dosa, maksum, diampuni dan segala macam, itu teman-teman adalah ungkapan-ungkapan dosa ya, dosa begitu Pak ya, begitu. Jadi kalau misalnya ada oknum keturunan yang mengaku dirinya sebagai ahlul bait, lalu kita nggak berani kritik karena dia itu orang disucikan oleh Allah, takut Rasulullah marah, enggak, ya, sama manusia. Cuma bedanya mereka itu dalam pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah memang harus dihormati, tapi penghormatan itu harus ada batas. Jangan sampai ketika mereka berbuat salah kita diamkan saja, kita biarkan saja, tidak, ya. Kita harus tegur, gitu. Ya, dan soal cinta mencintai, hormat menghormati, semua manusia harus begitu, antara satu dengan yang lain, begitu. Nah, belum lagi kalau memang orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul, mengaku sebagai ahlul bait, itu tidak terbukti keturunan Rasul, ini lebih repot lagi. Kira-kira itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.